Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Almira dan Faris adalah sepasang kekasih yang sudah menjalani hubungan bertahun-tahun lamanya. Sejak masa kuliah, mereka telah saling melengkapi, Almira dengan sifatnya yang sabar dan teliti, sementara Faris dengan karakternya yang hangat dan penuh perhatian. Hubungan mereka yang panjang dan stabil membuat keluarga serta sahabat-sahabat mereka yakin bahwa keduanya memang ditakdirkan untuk bersama. Namun, di tengah persiapan pernikahan yang penuh sukacita, Bu Widyastuti, ibunda Almira yang bijaksana dan berpengalaman, mengusulkan sesuatu yang semula membuat Almira sedikit bimbang. Kalau ibu boleh memberi saran, kata Bu Widyastuti saat mereka duduk bersama membahas rencana pernikahan, sebaiknya kalian buat perjanjian pranikah. Ini bukan soal tidak percaya, tapi sebagai bentuk perlindungan untuk masa depan kalian masing-masing. Awalnya, Almira merasa berat. Ia takut Faris akan salah paham dan mengira dirinya tidak percaya pada kesetiaan cinta mereka. Namun, Bu Widyastuti menjelaskan dengan lembut bahwa cinta dan kepercayaan perlu berjalan berdampingan dengan kesiapan menghadapi segala kemungkinan hidup yang tak terduga. Setelah berdiskusi panjang, Almira memberanikan diri untuk membicarakan ide ini dengan Faris. Tak disangka, Faris justru menerima usulan itu dengan lapang dada. "Aku malah lega, Mir," kata Faris sambil menggenggam tangan Almira. "Artinya, kita memulai pernikahan ini dengan kesepakatan yang jelas dan adil." Maka disusunlah sebuah perjanjian pranikah yang di dalamnya tertulis beberapa poin penting. Harta yang masing-masing bawa sebelum menikah maupun harta yang didapat selama pernikahan akan tetap menjadi milik pribadi. Tidak ada yang bisa menuntut hak atas apa yang bukan hasil jerih payah bersama. Dan satu lagi yang menjadi syarat paling penting, yang mereka sepakati dengan tegas. Barang siapa yang terbukti berselingkuh, maka orang tersebut harus keluar dari rumah tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Tak ada belas kasihan, tak ada pembelaan. Sebuah kesepakatan yang sederhana tapi penuh konsekuensi berat. Mereka berdua bahkan menandatangani perjanjian itu di hadapan notaris, disaksikan oleh keluarga dekat. Di hari pernikahan mereka, di tengah balutan kebaya putih dan jas abu-abu, Almira dan Faris bersumpah untuk setia satu sama lain di hadapan Tuhan dan seluruh keluarga. Senyum bahagia mengembang di wajah keduanya, seolah dunia berjanji akan memihak cinta mereka. Setelah resmi menjadi suami istri, Almira dan Faris mulai membangun kehidupan baru mereka. Rumah kecil yang mereka pilih bersama, sebuah rumah mungil di pinggiran kota dengan taman mungil di depan, menjadi saksi awal dari perjalanan mereka. Keduanya sepakat bahwa pernikahan mereka akan dibangun atas dasar kesetaraan. Faris, yang menganggap dirinya sebagai suami modern, tidak pernah menuntut Almira untuk meninggalkan karirnya. "Aku nggak akan pernah larang kamu kerja, Mir," kata Faris suatu sore saat mereka duduk berdua di ruang keluarga. "Mau tetap berkarir atau mau di rumah, itu keputusanmu. Yang penting kamu bahagia." Kalimat itu membuat hati Almira hangat. Ia tahu, Faris bukanlah tipe suami yang merasa terganggu dengan istri yang mandiri atau berprestasi. Sebaliknya, Faris selalu mendukung setiap langkahnya. Awalnya, Almira tetap menjalani pekerjaannya di sebuah perusahaan konsultan ternama. Ia terbiasa dengan ritme sibuk, rapat-rapat pagi, tenggat proyek, dan kadang pulang larut malam. Namun, seiring waktu, Almira mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap kali pulang ke rumah, ia merasa ada yang tertinggal. Waktu bersama Faris yang semakin sedikit, perhatian pada rumah yang terasa terburu-buru, dan rasa lelah yang terus menumpuk. Almira bukan hanya ingin menjadi istri di atas kertas. Ia ingin hadir sepenuhnya dalam rumah tangga yang mereka bangun dengan cinta.
Setelah banyak pertimbangan, doa, dan diskusi dengan Faris, Almira akhirnya membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Faris. Kata Almira suatu malam sambil menyerahkan secari kertas pengunduran diri yang sudah ia tanda tangani. Aku mau fokus di rumah. Aku mau kita punya rumah yang benar-benar terasa hidup, bukan sekadar tempat singgah di malam hari. Faris menatap Almira lama, lalu tersenyum dan menariknya ke dalam pelukan. Aku bangga sama keputusanmu, Mir. Tapi ingat, ini harus jadi pilihan yang kamu inginkan, bukan karena merasa terpaksa. Almira mengangguk. Ini bukan keputusan karena paksaan atau tekanan, melainkan karena cinta pada suaminya, cinta pada rumah kecil mereka, dan cinta pada kehidupan yang ingin mereka jalani bersama. Sejak hari itu, dunia Almira berubah. Ia mulai mengisi hari-harinya dengan menata rumah, memasak makanan kesukaan Faris, dan merawat kebun kecil di depan rumah. Kebahagiaan sederhana tumbuh di antara mereka, seperti tunas-tunas hijau di taman mungil itu. Namun, di balik semua kehangatan dan tawa yang mereka bagi, kehidupan berumah tangga tidak selalu seindah dongeng. Perlahan, tantangan baru pun mulai mengintip dari balik pintu, menunggu saat yang tepat untuk menguji janji suci mereka. Beberapa bulan pertama setelah Almira memutuskan untuk fokus mengurus rumah tangga, kehidupan mereka berjalan hangat dan penuh keintiman. Rumah mungil mereka terasa hidup, penuh dengan aroma masakan hangat, tawa ringan, dan obrolan santai setiap malam. Namun, perlahan-lahan, perubahan kecil mulai terasa. Awalnya, Faris hanya sesekali pulang lebih larut dari biasanya. Ia beralasan ada rapat mendadak, klien yang sulit ditemui di jam kerja, atau acara makan malam dengan rekan bisnis. Almira, yang masih mencoba memahami dunia kerja Faris, menerima semua alasan itu dengan pikiran positif. Namanya juga kerja, pasti ada saat-saat sibuknya, batin Almira, sambil menata meja makan yang nasi dan lauknya sudah mendingin menunggu suaminya pulang. Tapi lama-kelamaan, keterlambatan itu menjadi lebih sering. Faris mulai pulang di atas tengah malam. Kadang, tubuhnya berbau alkohol yang samar. Sepatunya berdebu, dasinya longgar, wajahnya merah. Baru pulang, Mas? Sapa Almira suatu malam, berusaha menyembunyikan keresahan di suaranya. Faris mengangguk malas, melepas jasnya dan menjatuhkan tubuh ke sofa. Tadi habis karaoke, Mir, katanya sambil menguap lebar. Bos ngajak. Nggak bisa nolak. Kamu tahu sendiri, aku kan cuma ikut-ikut aja. Almira tersenyum kecil, mencoba menepis bayangan buruk yang mulai merayapi pikirannya. Ia tidak ingin menjadi istri yang curiga berlebihan. Ia memilih percaya. Namun, malam demi malam, alasan Faris terdengar semakin serupa. Karaoke. Temani bos. Temani klien. Makan malam panjang. Kadang Almira mendapati saku jas Faris penuh dengan struk pembayaran tempat hiburan malam, atau parfum asing yang samar menempel di kerah bajunya, wangi yang berbeda dari parfum Faris yang biasa. Malam itu, setelah Faris tertidur pulas dalam keadaan setengah mabuk, Almira duduk termenung di tepi ranjang. Cahaya lampu tidur yang redup menyoroti wajahnya yang dipenuhi kecemasan. Apa aku terlalu sensitif? Bisik Almira pada dirinya sendiri. Apa ini cuma masa sibuk biasa di dunia kerja? Almira menggeleng pelan, menolak larut dalam pikiran buruk. Ia menguatkan hatinya untuk tetap berpikir positif. Mungkin memang benar, Faris sedang dalam tekanan pekerjaan. Mungkin ini bagian dari perjuangan yang harus mereka lewati bersama. Namun jauh di dalam hatinya, ada ketakutan kecil yang mulai bertunas. Ketakutan bahwa rumah mungil mereka yang dulu penuh kehangatan itu, perlahan-lahan mulai terasa dingin dan asing. Di luar jendela, angin malam berhembus pelan, seolah membawa bisikan kegelisahan yang sulit diabaikan. Dan tanpa Almira sadari, malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari itu,
Faris pulang lebih awal dari biasanya, sesuatu yang sudah jarang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ia melempar tas kerjanya sembarangan ke sofa, lalu langsung menuju kamar mandi, meninggalkan ponselnya tergeletak begitu saja di meja ruang tamu. Almira yang sedang membersihkan ruang keluarga sempat melirik sekilas. Biasanya, Faris tak pernah jauh dari ponselnya. Bahkan saat di rumah pun benda itu seolah menempel di tangannya. Ada sesuatu yang aneh malam ini. Entah dorongan dari mana, tangan Almira bergerak refleks mengambil ponsel itu. Awalnya ia ragu, hatinya berdebar keras, seperti mengingatkan bahwa yang akan ia temukan bisa mengubah segalanya. Tapi rasa curiga yang sudah berminggu-minggu dipendam akhirnya menang. Dengan jari gemetar, Almira membuka layar ponsel Faris yang tidak terkunci. Pesan-pesan masuk memenuhi layar. Salah satunya dari nama yang membuat jantung Almira serasa berhenti berdetak, Nadia. Dengan napas tertahan, Almira membuka percakapan itu. Sayang, tadi malam aku kangen kamu banget. Jangan lupa kita ketemu lagi hari Jumat ya. Aku udah gak sabar hati merah 2. Iya, cantik. Aku juga gak sabar ketemu kamu lagi. Jangan marah kalau aku agak telat. Aku harus alasan sama istri dulu. Gak apa-apa, yang penting akhirnya kamu tetap sama aku. Aku cinta kamu, Faris. Mata Almira panas, kabur oleh air mata yang menggenang. Tangannya bergetar hebat. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Pesan-pesan itu seperti belati yang perlahan menusuk hatinya, mengoyak kepercayaan yang selama ini ia peluk erat-erat. Ia ingin marah. Ia ingin berteriak. Tapi di tengah badai perasaannya, Almira memaksa dirinya untuk tetap tenang. Ia tahu, emosinya tidak boleh meledak begitu saja. Ini bukan saatnya berkonfrontasi. Ini saat untuk mengumpulkan bukti, untuk melindungi dirinya dari pengkhianatan yang kini sudah terbukti nyata. Dengan tangan dingin, Almira mulai mengambil foto semua percakapan itu menggunakan ponselnya sendiri. Ia membuka galeri Faris, menemukan foto-foto tersembunyi, selfie Faris dengan Nadia di tempat karaoke, di restoran, bahkan di kamar hotel. Beberapa foto diambil dengan sudut yang intim, cukup membuat perut Almira terasa mual. Semua bukti itu ia simpan rapi di folder tersembunyi di ponselnya. Malam itu, Almira tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu dalam gelap, mendengarkan suara jam berdetak pelan. Di kamar, Faris tidur lelap, seolah tak ada beban. Almira memeluk lututnya sendiri, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Hatinya remuk, tubuhnya bergetar karena menahan amarah dan kesedihan yang membuncah. Tapi di balik kesakitan itu, perlahan, sesuatu dalam dirinya mulai mengeras. Ketegasan. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri sejak dulu, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya diinjak-injak. Apalagi mereka telah membuat perjanjian sebelum menikah. Bukti-bukti ini adalah jalannya untuk menegakkan haknya. Malam itu, Almira bersumpah dalam hati, ia akan menyusun langkahnya dengan rapi. Ia akan membuka semua kebohongan ini dengan kepala tegak. Bukan dengan air mata, tapi dengan kekuatan. Dan saat-saat itu tiba, Faris akan tahu betapa besarnya kehilangan yang telah ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Malam itu, setelah berminggu-minggu Almira diam, mengamati, dan mengumpulkan semua bukti, akhirnya ia merasa waktunya tiba. Faris baru pulang. Seperti biasa, dasinya longgar, kancing kemeja atasnya terbuka, dan napasnya menguar aroma alkohol tipis. Ia baru saja menjatuhkan tasnya ke lantai ketika mendapati Almira duduk di ruang tamu, menunggunya. Tapi malam ini berbeda. Almira tidak lagi tersenyum. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam menusuk. Kita perlu bicara, kata Almira dengan suara rendah namun penuh ketegasan. Faris mengangkat alis, sedikit terkejut. Tapi ia tetap bersikap santai, bahkan berusaha tersenyum seolah ingin meredakan suasana. Bicara apa, Mir? Aku capek. Habis nemenin bos karaoke, jawab Faris sambil menjatuhkan tubuhnya ke sofa, mengambil remote TV.
Dengan tangan gemetar namun kuat, Almira mengeluarkan ponselnya. Ia membuka folder berisi semua bukti perselingkuhan Faris, screenshot pesan-pesan manis dengan Nadia, foto-foto mereka berdua, dan rekaman suara tawa mereka di restoran. Satu persatu, ia lemparkan foto itu ke wajah Faris. Faris menatap layar ponsel itu, ekspresinya membeku. "Apa ini, Faris?" Suara Almira pecah, bergetar antara marah dan sakit. "Kamu masih mau bilang ini cuma nemenin bos? Atau kamu mau aku percaya kamu jatuh ke pelukan Nadia karena kelelahan kerja?" Faris terdiam beberapa detik. Matanya berkedip cepat, otaknya berpacu mencari alasan. Akhirnya, dengan suara meninggi, ia meledak. "Ya, terjadi. Tapi kamu juga salah, Mir," bentaknya, bangkit dari sofa. "Kamu pikir kenapa aku bisa dekat sama orang lain? Karena kamu sibuk dengan rumah, sibuk ngurusin hal-hal kecil, sampai lupa ngurusin aku." Almira membeku mendengar tuduhan itu. Matanya membelalak tidak percaya. "Jadi semua ini salahku?" Suaranya parau, setengah tertawa getir. "Aku yang salah karena memilih ada di rumah, menjaga semua ini sendirian, sementara kamu sibuk bersenang-senang dengan perempuan lain." Faris membalas dengan langkah maju, wajahnya merah padam. "Kamu berubah, Mir. Kamu dulu mandiri, berambisi. Sekarang kamu cuma di rumah, sibuk masak, beres-beres, kayak-kayak." "Kayak apa, Faris?" "Kayak istri yang kamu inginkan," potong Almira, nadanya dingin menusuk. "Bukankah kamu sendiri yang bilang aku bebas memilih? Bukankah kamu yang bilang kamu ingin aku bahagia?" Faris terdiam, terpojok oleh kata-kata Almira yang telak. Tapi harga dirinya terlalu tinggi untuk mengaku salah. Aku butuh perhatian, Mir. Aku butuh wanita yang ngerti dunia aku, ngerti tuntutan kerjaan aku. Kamu terlalu sibuk sama rumah ini, sama urusan kecil." Air mata Almira menggenang, tapi ia menahan keras agar tidak tumpah. Ia tahu, malam ini ia tidak boleh lagi lemah. Dengan tangan kokoh, ia meraih amplop coklat dari meja. Di dalamnya, tersusun rapi semua bukti perselingkuhan yang sudah ia dokumentasikan. Ia melemparkannya ke dada Faris. Semua ini akan jadi saksi," ucap Almira dengan suara gemetar menahan amarah. "Ingat perjanjian pranikah kita, Faris? Yang selingkuh harus keluar dari rumah ini hanya dengan baju di badan." Faris pucat seketika. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. "Aku akan pastikan kamu pergi dari sini, tanpa satupun harta yang pernah kita bangun bersama," lanjut Almira. "Dan aku akan tetap berdiri, bahkan setelah kamu hancurkan hatiku." Faris mencoba meraih tangan Almira, mencoba berbicara, tapi Almira mundur selangkah, menghindar. Udara malam terasa tebal, seolah menahan napas bersama Almira. Di depan pintu rumah mereka, Faris berdiri kaku, wajahnya pucat dan bingung. Di tangannya hanya tergantung tas kerja yang tadi ia bawa pulang, tas yang kini tidak lebih dari sebuah beban kosong. Almira berdiri di ambang pintu, tubuhnya tegak, matanya menatap Faris tanpa gentar. "Kamu ingat, Faris?" Suaranya tenang, tapi ada bara yang membakar setiap katanya. "Sebelum kita menikah, kita sepakat. Kita buat perjanjian pranikah, atas saran Bu Widyastuti, yang kamu sendiri setujui." Faris hanya bisa diam. Bibirnya bergerak seolah ingin membantah, tapi kata-kata itu tenggelam. "Harta bawaan tetap milik masing-masing," lanjut Almira dengan nada dingin. "Dan siapapun yang berselingkuh, akan keluar dari rumah ini hanya dengan baju yang melekat di badannya, tanpa membawa apapun." Suara Almira menggema di ruang tamu yang kini terasa sunyi dan asing. Setiap kata seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa harga diri Faris. Aku hilaf, Mir. Aku." Faris mencoba meraih tangan Almira, suaranya serak penuh penyesalan, tetapi Almira mundur selangkah,
menepisnya tanpa ragu. Hilaf? Almira tertawa hambar, matanya memerah. Kamu bilang hilaf setelah berminggu-minggu membagi hatimu dengan perempuan lain? Setelah berkali-kali pulang membawa aroma parfum perempuan itu? Setelah berbohong, mengkhianati rumah tangga ini? Faris menunduk. Dadanya naik turun, menahan amarah, malu, sekaligus ketidakberdayaan. Ambil bajumu. Yang kamu pakai sekarang, ujar Almira, suaranya setajam pisau. Tasmu, dompetmu, semua barang pribadimu, tinggalkan. Semua yang ada di rumah ini, semua harta yang kita bangun bersama, tetap milikku. Ia menunjuk ke dalam rumah dengan tangan gemetar namun penuh kekuatan. Perjanjian itu sah, Faris. Ada tanda tanganmu, ada saksi, ada notaris. Kamu pikir kamu bisa mengkhianati aku tanpa konsekuensi? Matanya bersinar, bukan karena air mata, tapi karena kekuatan yang bangkit dari luka terdalamnya. Faris membuka mulut, ingin membantah, tetapi tak ada lagi alasan yang bisa ia ucapkan. Ia tahu, Almira benar. Ia tahu, dia sudah kalah. Dengan langkah berat, Faris berjalan melewati Almira, keluar dari rumah yang dulu pernah dipenuhi mimpi-mimpi mereka. Hanya dengan baju kerja lusuh yang melekat di tubuhnya. Tanpa uang, tanpa harta, tanpa kehormatan. Ketika pintu tertutup di belakang punggungnya, Faris menatap ke langit malam yang kosong, menyadari satu hal. Dia tidak hanya kehilangan rumah itu. Dia telah kehilangan Almira, perempuan yang dulu mencintainya dengan sepenuh hati, dan kini mengusirnya dengan sepenuh luka. Sementara di dalam rumah, Almira berdiri membatu. Air matanya akhirnya jatuh satu persatu. Tapi ia biarkan saja. Karena kali ini, setiap tetes air mata adalah pertanda kemenangan. Kemenangan atas dirinya sendiri. Kemenangan atas cinta yang pernah ia berikan tanpa syarat, dan yang kini ia lepaskan demi harga dirinya. Di balik pintu yang kini terkunci rapat, Almira menatap ke sekeliling rumah. Ini rumahnya, hidupnya, masa depannya, dan mulai malam ini, tidak akan ada lagi tempat bagi pengkhianatan di dalamnya. Setelah pintu rumah tertutup di belakang punggungnya, Faris berdiri di bawah langit malam dengan perasaan hampa. Dihantui rasa malu dan kemarahan, ia berjalan tanpa arah pasti, hanya mengikuti naluri untuk mencari pelarian. Satu-satunya tempat yang terlintas di benaknya adalah apartemen Nadia, perempuan yang selama ini memberinya perhatian di saat ia merasa kekurangan di rumah. Dengan langkah berat, Faris menuju tempat itu, berharap menemukan pelipur lara. Ketika Nadia membuka pintu, ekspresinya seolah penuh simpati. Tanpa banyak tanya, ia mempersilakan Faris masuk, memberikan pelukan seolah-olah dunia mereka hanya milik berdua. Di hari-hari pertama, Nadia menjadi sosok yang lembut dan pengertian. Ia membujuk Faris untuk melupakan masa lalunya bersama Almira, menyemangatinya agar merasa masih berharga. Faris, yang hatinya remuk, menggantungkan harapannya pada Nadia. Ia berpikir mungkin inilah awal baru yang selama ini ia cari. Kebebasan, cinta tanpa tekanan, hidup yang lebih ringan. Namun, segalanya mulai berubah saat kenyataan terungkap. Dalam percakapan santai yang berubah menjadi percakapan serius, Faris dengan polos menceritakan tentang perjanjian pranikah yang pernah ia buat dengan Almira. Ia mengaku bahwa semua harta, rumah, dan tabungan kini sepenuhnya menjadi milik Almira karena dirinya terbukti berselingkuh. Faris bercerita dengan nada getir, mengharapkan simpati dari Nadia. Tapi reaksi Nadia jauh dari yang ia harapkan. Mendengar kenyataan itu, ekspresi Nadia mengeras. Matanya yang semula lembut berubah penuh perhitungan. Ia tidak lagi melihat Faris sebagai lelaki sukses yang dulu menarik hatinya, melainkan sebagai pria yang kehilangan segalanya. Status, uang, bahkan masa depan. Dalam hitungan hari, sikap Nadia berubah drastis. Ia mulai sering menghindar, berdalih sibuk dengan pekerjaannya, tidak lagi memberikan perhatian seperti sebelumnya.
Nadia, yang selama ini tampak setia, perlahan menarik diri tanpa rasa bersalah. Faris merasa perubahan itu. Ia merasakannya dalam percakapan yang semakin singkat, dalam tatapan Nadia yang kehilangan hangatnya, dalam sikap tubuh yang kaku setiap kali ia mencoba mendekat. Tidak butuh waktu lama hingga akhirnya Nadia benar-benar pergi, meninggalkan Faris sendirian di apartemen kosong yang terasa asing dan dingin. Tanpa Nadia, Faris akhirnya sepenuhnya tenggelam dalam keterpurukan. Ia tidak punya rumah untuk kembali, tidak punya istri untuk memaafkannya, dan kini, bahkan tidak punya kekasih untuk memberinya pelarian. Dunia yang dulu terasa penuh kendali kini berubah menjadi kekacauan yang tidak bisa ia atasi. Setiap malam, ia bergulat dengan rasa bersalah, kemarahan pada dirinya sendiri, dan kenangan tentang bagaimana ia menghancurkan hidupnya dengan tangannya sendiri. Faris akhirnya memahami, dengan pedih, bahwa hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Nadia hanyalah bayangan semu dari cinta, hadir hanya ketika segalanya indah dan menghilang ketika segalanya runtuh. Ia benar-benar sendirian sekarang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Faris merasa ketakutan menghadapi masa depan yang kosong. Di awal kejatuhannya, Faris masih mencoba menipu dirinya sendiri. Ia menghibur diri dengan berpikir bahwa bersama Nadia, segalanya akan kembali baik-baik saja. Ia yakin, dengan kemampuan dan pengalaman kerjanya, ia akan segera bangkit. Ia percaya bahwa cintanya dan Nadia cukup kuat untuk melewati masa-masa sulit ini. Dalam benaknya, Faris membayangkan membangun kembali kejayaan hidupnya, dengan Nadia setia mendampinginya di setiap langkah. Namun, realitas jauh lebih kejam dari yang ia kira. Pekerjaan baru tidak semudah itu datang. Rekam jejak buruk tentang perselingkuhan dan perceraiannya perlahan tersebar di lingkup kecil dunia profesional yang ia geluti. Reputasi Faris tercoreng, membuat banyak perusahaan ragu merekrutnya. Tabungan pribadi yang ia bawa keluar dari rumah Almira pun perlahan terkikis untuk kebutuhan sehari-hari. Kehidupan di apartemen Nadia, yang awalnya terasa glamor, kini berubah menjadi beban berat. Nadia yang semula penuh perhatian, mulai menunjukkan ketidaksabaran. Ia menuntut lebih, gaya hidup mewah tetap harus dipertahankan, makan di restoran mahal, berlibur, belanja barang bermerek. Tapi Faris tak lagi mampu memenuhi semua itu. Ia mulai berutang diam-diam, berusaha mempertahankan citra di mata Nadia. Sementara itu, Nadia semakin sering mengeluh, mengungkit-ungkit pengorbanannya, mempermalukan Faris dengan sindiran-sindiran tajam tentang kegagalan dan ketidakmampuannya. Hari-hari berlalu dalam ketegangan yang terus menumpuk. Ketika akhirnya utang semakin menjerat dan semua sumber keuangan benar-benar habis, Nadia tidak ragu mengambil keputusan yang paling mudah baginya, pergi. Tanpa pemberitahuan panjang, Nadia mengemas barang-barangnya dan meninggalkan Faris seorang diri. Ia memilih mencari kehidupan yang lebih baik, bersama pria lain yang lebih menjanjikan. Kepergian Nadia terasa seperti pukulan terakhir bagi Faris. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat segalanya dengan jelas. Nadia tidak pernah mencintainya. Yang Nadia cintai hanyalah kehidupan nyaman, pesta, tas bermerek, dan status sosial yang bisa Faris berikan, bukan Faris sebagai manusia. Kini Faris berdiri di titik nadir hidupnya. Ia kehilangan rumah, kehilangan istri yang tulus, kehilangan harta, dan kini bahkan kehilangan perempuan yang ia kira akan setia bersamanya. Dalam kehancuran total, Faris hanya bisa menatap bayangannya sendiri di cermin yang retak di kamar kosong itu, menyadari semua yang terjadi adalah buah dari pilihannya sendiri. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Tidak ada lagi tangan yang terulur untuk membantunya berdiri. Yang tersisa hanyalah penyesalan, dan kenangan pahit tentang cinta sejati yang pernah ia miliki, yang dulu ia sia-siakan tanpa berpikir panjang. Faris duduk di pinggir tempat tidur yang kini terasa semakin kosong. Suasana di apartemen yang dulu penuh dengan perabotan mewah kini hanya menyisakan kesendirian yang mencekam. Semua impian yang pernah ia bangun, impian tentang kehidupan yang sempurna bersama Nadia, impian untuk kembali bangkit,
telah runtuh seperti gedung yang dihantam badai. Ia merasa terperangkap dalam kesalahan-kesalahan yang tak bisa diperbaiki lagi. Segalanya terlambat. Keputusan-keputusan bodoh yang diambilnya saat masih merasa di atas angin kini menjeratnya, membuatnya tak bisa bergerak maju. Faris merasa penyesalan itu datang terlalu lambat. Begitu banyak waktu yang terbuang, begitu banyak kesalahan yang ia buat. Ia merindukan Almira, tetapi sekarang, ia tahu bahwa keinginannya untuk kembali pada wanita itu hanyalah bentuk pelarian. Almira yang dulu ia sakiti dengan perselingkuhan dan pengabaian kini, telah menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Almira tidak lagi membutuhkan Faris. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Keinginan Faris untuk kembali kepada Almira tidak hanya karena rasa cinta yang hilang, tetapi juga karena rasa ketakutan akan hidup yang tak lagi memiliki arah. Tapi Almira, dengan tegas dan tanpa keraguan, menutup pintu itu rapat-rapat. Ia sudah cukup terluka. Ia tidak lagi bisa mempercayai Faris, apalagi memaafkannya. Setelah berbulan-bulan menyendiri dan merenung, Faris akhirnya tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan. Almira tidak ingin lagi ada kaitan dengannya. Almira menggugat cerai, mengajukan bukti-bukti perselingkuhannya yang tak terbantahkan. Bukti-bukti yang telah ia kumpulkan dengan cermat, bukti pesan-pesan yang menunjukkan betapa jauh ia sudah mengabaikan pernikahannya. Setiap gambar, setiap rekaman, setiap pesan yang telah dikirim oleh Faris kepada Nadia, semuanya diserahkan dengan keyakinan penuh bahwa ini adalah langkah terbaik untuk mengakhiri semuanya. Pengadilan pun menjadi tempat di mana Faris benar-benar kalah telak. Ketika hakim membacakan keputusan, Faris merasakan dunia runtuh di hadapannya. Almira memenangkan semua tuntutannya. Rumah itu, harta yang dulu mereka bangun bersama, semuanya sah menjadi miliknya. Faris kehilangan bukan hanya hartanya, tetapi juga kehormatan dirinya. Ia tidak hanya kalah di pengadilan, ia juga kalah dalam hal yang paling penting, kepercayaan. Faris tidak bisa mengelak. Ia tak bisa lagi berargumen atau membela diri. Semuanya sudah terlalu jelas. Ia hanya bisa menatap kosong ketika keputusan itu dibacakan, mengetahui bahwa ia sudah kehilangan segalanya. Almira, yang selama ini ia anggap lemah, ternyata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia merasa benar-benar hancur, tertinggal di belakang, sementara Almira melangkah maju dengan hidup yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih kuat. Dengan kepala tertunduk, Faris meninggalkan ruang pengadilan. Ia berjalan keluar, tidak ada lagi perasaan kemenangan yang ia rasakan, hanya ada penyesalan yang menyiksa. Begitu banyak kesempatan yang sudah ia sia-siakan, begitu banyak luka yang telah ia buat pada orang yang tidak pantas menerimanya. Kini, ia harus hidup dengan kenyataan bahwa ia tidak hanya kehilangan wanita yang mencintainya, tetapi juga segalanya yang ia anggap penting. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Almira tidak lagi merasa terikat oleh masa lalunya. Hari-hari setelah perceraiannya dengan Faris dilalui dengan ketenangan yang dulu tidak pernah ia rasakan. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan lega, tidak ada lagi rasa cemas atau khawatir akan pengkhianatan yang terus menghantuinya. Ia merasa seperti seseorang yang baru lahir kembali, menemukan kekuatan yang tak pernah ia tahu ada di dalam dirinya. Dengan hati yang lebih tenang, Almira fokus pada dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang selama ini ia tinggalkan demi pernikahannya, karir dan impian-impian yang pernah ia simpan jauh di sudut hati. Almira mendaftar di berbagai kursus untuk mengembangkan keterampilannya, dan beberapa bulan kemudian, ia menerima tawaran pekerjaan yang sangat menguntungkan di sebuah perusahaan ternama. Tak hanya itu, ia juga mulai menekuni hobinya, seperti menulis dan berkebun, yang membuatnya semakin merasa lengkap sebagai individu. Setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan menemukan kembali dirinya yang hilang selama bertahun-tahun. Almira menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Ia belajar untuk menikmati kesendirian, tanpa merasa kesepian. Rumahnya yang dulu penuh dengan kenangan pahit kini, menjadi tempat yang penuh kedamaian.
Setiap sudut rumahnya dihiasi dengan hal-hal yang ia cintai. Bunga-bunga segar di meja, foto-foto liburan yang mengingatkan akan kebahagiaan sederhana, dan buku-buku yang ia baca saat waktu senggang. Kehidupan sosial Almira juga berkembang. Ia mulai lebih sering bertemu dengan teman-temannya yang dulu terabaikan. Mereka berbagi tawa, cerita, dan dukungan yang tak ternilai. Almira juga menjadi aktif dalam berbagai kegiatan sosial, memberikan kembali kepada komunitas yang membantunya tumbuh dan berkembang. Dengan kehadiran teman-teman yang mendukung dan kegiatan yang memuaskan, ia merasa hidupnya semakin kaya, penuh dengan makna. Keberhasilan karir Almira pun semakin berkembang. Ia tak hanya menjadi profesional yang handal di tempat kerjanya, tetapi juga mendapat pengakuan atas dedikasi dan kerja kerasnya. Setiap pencapaian yang ia raih adalah bukti bahwa ia bisa berdiri sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Almira tahu, ini adalah hasil dari keputusan berani yang ia ambil untuk memulai hidup baru setelah perceraiannya dengan Faris. Suatu hari, saat ia sedang duduk di balkon rumahnya, menikmati secangkir teh hangat, Almira tersenyum kecil. Hidupnya kini jauh lebih baik daripada yang ia bayangkan setelah perceraiannya. Ia merasa damai, seakan semua kesulitan yang pernah ia alami kini telah terbayar dengan kebahagiaan yang lebih besar. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Masa lalu adalah pelajaran, bukan beban yang harus ia pikul. Almira juga mulai membuka hati untuk kemungkinan baru. Ia tidak terburu-buru untuk jatuh cinta lagi, tetapi ia sadar bahwa hidupnya bisa lebih lengkap dengan seseorang yang bisa memahami dan menghargainya. Ia tak mencari pengganti Faris, tapi ia tahu bahwa cinta yang sehat, yang penuh rasa hormat dan kebahagiaan bersama, bisa datang kapan saja. Almira belajar untuk menikmati hidup dengan sepenuh hati, tanpa ada keraguan. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan atau dikhianati. Kini, yang ada hanya rasa percaya diri dan keyakinan bahwa ia bisa menghadapi apapun yang datang dalam hidupnya. Almira hidup dengan cara yang baru, damai, sukses, dan bebas dari belenggu masa lalu. Dengan setiap langkah yang ia ambil, ia merasa semakin dekat dengan dirinya yang sebenarnya, seorang wanita yang mandiri, kuat, dan penuh potensi. Ia tahu bahwa hidup akan selalu memberikan tantangan, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapi segala sesuatu dengan kepala tegak, tanpa perlu takut jatuh lagi. Sebab, Almira sudah menemukan kebahagiaannya sendiri. Faris duduk terpekur di sudut kamar sewaan yang sempit. Dinding-dinding yang tak bercat dan langit-langit yang rendah mengingatkannya akan seberapa jauh ia telah jatuh. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. Terlunta-lunta, kehilangan segalanya, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua yang dulu ia anggap penting, semua yang ia perjuangkan, kini hanya menjadi kenangan yang pahit. Dulu, Faris memiliki segalanya, sebuah rumah besar, mobil mewah, dan istri yang mencintainya. Kini, ia hanya memiliki sepasang sepatu yang sudah usang dan beberapa lembar pakaian di lemari kayu yang murah. Setiap pagi, ia terbangun di kamar yang kotor, dengan perasaan berat di dadanya, merasa tak berarti apa-apa lagi. Tanpa Almira, tanpa Nadia, tanpa siapapun yang benar-benar peduli padanya. Keputusan-keputusan bodoh yang ia buat dulu kini, menjadi beban yang tak bisa ia lari dari sana. Faris sering termenung lama, menyaksikan hari-hari berlalu begitu saja, tanpa ada yang memperhatikannya. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan kepercayaan orang-orang yang pernah dekat dengannya, terutama Almira. Ia merindukan hari-hari ketika hidupnya penuh dengan harapan dan impian. Tetapi semuanya kini telah musnah, terbungkus dalam kesalahan yang tak bisa ia perbaiki lagi. Pekerjaan yang dulu ia banggakan kini tak lagi ada. Setelah pengkhianatannya terbongkar, Faris kehilangan reputasinya di dunia profesional. Setiap pintu yang pernah terbuka untuknya kini tertutup rapat. Para kolega yang dulunya menghormatinya menghindar, menjauhkan diri seolah ia membawa noda yang tak bisa dibersihkan. Faris pernah mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi ia tahu, tak ada yang ingin mempekerjakan pria yang dicap sebagai pengkhianat. Hidup Faris kini penuh dengan rasa malu. Ketika ia melangkah keluar,
Ia sering mendengar bisikan-bisikan di belakangnya, mengingatkannya akan kekalahan yang ia tanggung. Tak ada lagi yang memandangnya dengan penuh harapan atau rasa hormat. Yang ada hanya tatapan kosong dan rasa jijik yang tak bisa ia hindari. Ia merasa seperti bayangan dirinya sendiri, berjalan tanpa tujuan, hanya menghirup udara yang semakin terasa sesak. Nadia, wanita yang dulu ia anggap akan menjadi tempat berlindungnya, ternyata tak lebih dari mimpi kosong. Setelah kehilangan segala yang ia miliki, Faris menyadari bahwa Nadia tak pernah mencintainya. Nadia hanya menyukainya karena kemewahan yang bisa ia berikan. Ketika Faris terjatuh, ketika uangnya habis, Nadia dengan cepat meninggalkannya, seperti sampah yang tak lagi berguna. Kepergian Nadia menyakitkan, tapi jauh lebih menyakitkan bagi Faris adalah kenyataan bahwa ia tak pernah benar-benar dicintai. Ia hanyalah alat untuk mencapai tujuan hidupnya. Kini, Faris terperangkap dalam kehidupan yang jauh dari kata bahagia. Ia tak punya tempat untuk pergi, tak punya siapa-siapa lagi yang peduli padanya. Setiap malam, ia terbaring di ranjang yang sempit, menatap langit-langit yang gelap, merenung dalam kesendirian yang kian mencekam. Ia tahu, dalam kesadarannya yang paling dalam, bahwa ia adalah penyebab dari segala kehancuran ini. Ia adalah orang yang membuat semuanya hancur. Orang yang menghancurkan hidupnya sendiri dengan tangan yang penuh kesalahan. Faris merasakan perasaan terburuk yang pernah ada dalam dirinya. Penyesalan yang tak terungkapkan, rasa sakit yang tak bisa disembuhkan, dan perasaan terasing yang semakin menyelimutinya. Ia merasa hancur. Ia tidak tahu lagi bagaimana cara untuk memperbaiki hidupnya. Semua kesempatan yang pernah datang kini telah berlalu, dan ia hanya bisa berdiri di reruntuhan yang ia buat sendiri. Kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan telah mengikis segalanya dari dirinya, termasuk harga dirinya. Dalam kesepian dan kehancuran itu, Faris akhirnya menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan Almira, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Hidupnya sekarang adalah bayangan dari apa yang dulu ia banggakan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, kecuali menjalani hidupnya yang hampa, menanggung akibat dari setiap langkah salah yang pernah ia ambil. Beberapa tahun berlalu sejak Faris terakhir kali melihat Almira. Dunia yang dulu ia kenal telah berubah total. Tak ada lagi rumah besar dengan furnitur mewah, tak ada lagi perjalanan ke luar negeri, dan tak ada lagi kebanggaan yang ia rasakan saat melangkah ke kantor. Yang ada hanyalah sepi dan kehancuran, sebuah kehidupan yang dijalani tanpa tujuan, tanpa harapan, dan tanpa kasih sayang. Faris kini tinggal di sebuah kamar sempit di sebuah kontrakan kumuh di pinggiran kota. Hidupnya bergantung pada pekerjaan serabutan yang tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pekerjaan yang dulu ia banggakan kini terasa seperti sebuah beban yang tak ada habisnya, hanya memberi rasa lelah dan penyesalan tanpa ujung. Semua teman yang pernah ia miliki, yang dulu menghormatinya, kini menjauh. Mereka tak ingin terjebak dalam bayang-bayang Faris, lelaki yang pernah mengkhianati orang-orang yang mencintainya. Pada malam-malam tertentu, saat ia duduk sendirian di sudut kamar yang gelap, Faris sering teringat pada Almira. Ia merindukan senyumnya, ketenangannya, dan cara dia selalu mendukungnya tanpa syarat. Tapi itu semua sudah berlalu. Almira kini bahagia, jauh dari dirinya, membangun hidup yang lebih baik dan lebih bermakna. Faris sadar, ia tidak berhak untuk kembali dalam hidupnya. Ia telah merusak segalanya. Suatu pagi, Faris berjalan keluar dari kontrakannya yang kumuh. Dengan wajah letih dan pakaian yang lusuh, ia melangkah menyusuri jalan-jalan kota, tanpa tujuan yang jelas. Rintik hujan mulai turun perlahan, menambah kesuraman suasana hatinya. Ia hanya berjalan, menyusuri kehidupan yang ia buang begitu saja. Tak ada lagi yang peduli padanya, tak ada lagi yang mengingatnya. Ia hanyalah sebuah bayangan dari pria yang dulu pernah ia banggakan. Saat Faris menoleh ke belakang, ia tahu tidak ada yang akan menunggu. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada pintu yang akan terbuka untuknya lagi. Faris hanya bisa menerima kenyataan pahit ini,
bahwa hidupnya telah hancur, dan ia hanya bisa menjadi seorang pengembara dalam dunia yang telah meninggalkannya. Hidup Faris kini adalah sebuah pelajaran yang terlambat. Ia belajar dengan cara yang sangat sulit bahwa pengkhianatan dan kesalahan tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga merusak diri sendiri. Ia telah kehilangan segala sesuatu yang berharga, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak terhapuskan. Namun, penyesalan itu datang terlalu terlambat. Faris terus berjalan, tubuhnya lelah, hatinya kosong. Ia hanya bisa berharap, dalam kesendirian yang abadi ini, bahwa suatu hari, mungkin, ada yang akan mengingatnya. Meski ia tahu, itu hanya harapan kosong belaka. Kini, Faris hanya menjadi bagian dari cerita yang telah berakhir. Sebuah kisah tragis yang penuh dengan kebohongan dan kesalahan. Kisah seorang pria yang, pada akhirnya, harus menanggung akibat dari pilihannya sendiri.